bukan tentang seberapa tinggi puncak yang bisa kita taklukkan, tapi tentang seberapa rendah kaki kita tetap membumi dan seberapa besar rasa syukur yang bisa kita panjatkan untuk setiap keindahan yang Tuhan titipkan dalam jangkauan mata kita. Puncak gunung bukanlah tujuan utama, meskipun dalam hidup kita butuh sebuah pencapaian. Namun, puncak saja tidak akan begitu berarti jika kita tidak bisa melalui prosesnya dengan benar. Jika jatuh, maka bangkit lagi. Jika luka, obati dan segera bergerak kembali. Lawan setiap tantangan, hadapi semua cobaan. Maka puncak bukan lagi sekedar alasan nantinya, namun menjadi buah manis dari apa yang telah kita tanam. Ini adalah bagian penting dari ekspedisi Langit Nusantara yang bertujuan untuk mengabadikan keindahan dari setiap langit di tiap atap-atap Nusantara. Dan Gunung Bongkok ini sendiri menjadi titik awal dari tercetusnya ide ekspedisi Langit Nusantara. Dan di ekspedisi Langit Nusantara ini insya Allah kita akan mengunjungi 37 gunung di Nusantara yang sudah masuk ke dalam bucket list kami. Jujur sih pribadi saya sangat antusias ya, bersemangatlah karena ini merupakan peluang saya pribadi juga buat mengeksplor berbagai gunung yang ada di Indonesia dengan keindahan dan hamparan lautan awan. Itu sih yang saya suka dari naik gunung sama sunrise gitu, apalagi sunset. Jadi kesempatan ini terbuka lebar dengan adanya ya ini saya bergabung dengan tim ini. So, peran saya di ekspedisi Langit Nusantara ini, saya sebagai fotografer yang tahulah apa tugasnya. Yang jelas saya mengabadikan setiap momen yang ada di perjalanan, baik di sebelum naik gunung, baik di pas sudah di puncak, pas kita summit, apalagi pas kita lagi camping kan, terutama pas kita lagi ngumpul-ngumpul. Nah itu momen yang sangat bisa dibilang itu sangat sangat berharga banget karena bisa diabadikan setelah nanti kita sudah menua lah ya, sudah berumur senja, kita bakal ada kenangan. Dan terutama sih keindahan di setiap gunung. Karena setiap gunung, terutama di Indonesia itu punya keunikan masing-masing dan punya karakternya masing-masing. Mungkin sebagai pekerja yang udah capek dengan weekday-nya dan rutinitas kerja sehari-hari, alasannya mungkin banyak ya, karena kan gunung itu kita senang sama pemandangannya sih. Yang pertama itu pemandangannya kan keren lah gitu, breathtaking gitu ya istilahnya. Terus juga apa ya, kita nguji fisik juga sih kalau naik gunung itu. Jadi selain olahraga, kita juga bisa ngetes limit kita itu sampai mana sih sebenarnya kalau misalnya kita naik gunung. Terus poin lainnya, selama naik gunung kita jadi punya banyak temen gitu. Dari mulai hanya saling menyapa gitu kan, akhirnya saling bertukar rokok gitu kan, walaupun saya nggak ngerokok gitu. Sambil belajar juga banyak hal sih yang bisa kita dapat gitu kan ketika kita misalnya trekking ke gunung itu. Jadi kita juga belajar bahwa untuk mencapai sebuah cita-cita itu juga kita harus terus melangkah gitu kan. Yaitu salah satu poin yang saya pribadi dapat gitu kan. Karena kalau misalnya kita pengen sampai puncak, walaupun dengan kondisi yang capek pun ya kita terus harus melangkah gitu kan.
ini kayaknya relate dengan kehidupan kita. Kalau misalnya kita pengen capai sebuah tujuan atau misalnya cita-cita yang kita inginkan itu, ya memang kita harus terus melangkah gitu kan untuk menggapai cita-cita itu, walaupun misalnya nanti turun ketemu tanjakan lagi, turun ketemu tanjakan lagi. Yang pasti untuk mencapai puncak itu jalurnya itu nggak lurus walaupun nanjak gitu kan ya. Yang pasti ada turun, ada naik, ada kepleset, ada hujan, ada gangguan-gangguan di jalan atau di trek gitu kan. Yang pasti kita harus tetap konsisten untuk mencapai cita-cita itu kita sendiri gitu kan. Jadi kita punya apa ya, patokan lah gitu. Kalau misalnya untuk nyampe gunung itu kita harus tetap konsisten jalan. Begitu juga dalam kehidupan. Kalau menurut saya pribadi, gunung itu juga bisa jadi sebuah sudut pandang yang berbeda buat setiap orang gitu kan. Ada orang yang ke gunung itu hanya untuk mencari sunrise gitu kan. Jadi istilahnya mereka orang-orang yang cari momen gitu kan. Bela-belain summit jam 1 malam gitu kan, masih dingin, perut masih kosong, tapi ya memang mereka tipikal orang yang mencari momen gitu kan. Ya istilahnya itu kesenangan buat mereka gitu kan. Tapi ada juga orang yang naik gunung itu sudut pandangnya itu ya perjalanan gitu kan, nggak perlu sampai puncak, yang penting perjalanannya enjoy gitu. Di perjalanan kan juga sebenarnya buat orang tipikal yang kedua itu nikmat buat mereka gitu kan, karena puncak ya gitu-gitu aja sebetulnya buat mereka. Tapi yang lebih menantang dan lebih menarik itu buat mereka ya perjalanannya gitu kan. Dulu pertamanya ceritanya lagi main ke Bendungan Jatiluhur itu kan. Nah di Jatiluhur itu kalau kita ngelihat ke arah timur itu dia persis ada Gunung Parang sama Gunung something, nggak tahu itu gunung apa kan namanya kan. Terus udah gitu kan searching di Google sama di YouTube juga, ternyata udah banyak juga yang main ke sana. Dan ternyata itu namanya Gunung Bongkok gitu kan. Walaupun Bongkok ya cantik gitu kan, gunungnya kecil tapi ya tetap cantik gitu. Nah akhirnya penasaran, terus lihat-lihat juga review dari pendaki yang lain yang udah pernah ke Gunung Bongkok. Ya ternyata view-nya pemandangan jadi luar biasa. Punten kemarin kami ke arah Gunung Bongkok kan ya? Kira-kira nggak? Awalnya kita mau camp terus trekking malam awalnya itu kan, tapi ternyata pas nyampe ke base camp itu kita udah terlalu malam, terus juga kondisinya baru reda hujan, jadi khawatirnya trek juga terlalu licin. Akhirnya kita kemarin itu nginep di base camp. Nah, di base campnya sendiri itu keren lah, base campnya fasilitasnya lengkap, terus juga buat yang mau nginep di base camp terus summitnya di pagi hari itu juga aman lah gitu ya, nyaman gitu tempatnya. Terus kita akhirnya nginep di base camp dan kita summit jam 4 subuh. Kurang lebih waktunya itu sekitar 1,5 jam untuk summit. Mungkin bisa juga 2 jam kalau misalnya kita lebih banyak istirahat, tapi 1,5 jam yang kemarin kita lalui itu juga udah cukup santai. Nggak terlalu capek juga lah gitu jalannya, masih enjoy. Yang pada hari ini, pada pagi hari ini seperti biasa kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan masing-masing. Islam KB Mang. Kita semua Islam tapi mungkin sedikit perbedaan dalam bidang kepercayaan. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah selesai. Untuk kompak kita bersama Corporate Hiker. Iya.
Hush, 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 hush.